Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Jago Accounting. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas beberapa metode pencatatan harga pokok penjualan atau bisa disebut metode aliran barang dalam mencatat harganya, itu bisa disebut seperti itu. Nah, dalam mencatat aliran barang atau menentukan harga pokok penjualan, itu kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Oke, langsung aja kita ke contoh soal biar kalian langsung mengerti. Nah, metode FIFO itu maksudnya apa? Metode FIFO ini maksudnya adalah barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Jadi misalkan ada barang A masuk tanggal 1, kemudian barang B masuk tanggal barang A masuk tanggal 1, barang B masuk tanggal 2. Terus di tanggal 3 kita mau jual. Nah, jualnya pertama kali kita jual itu adalah harga dari barang A. Jadi harga dari barang A. Harganya. Bukan berarti di kehidupan, di aslinya, di realnya itu barang yang benar-benar dikasih adalah barang A. Jadi mungkin bisa aja dia ngasih barang B itu mungkin barangnya sebenarnya itu tergantung kebijakan perusahaannya, bisa aja nanti barang itu diacak kemudian dia ambil barang yang baru dibeli langsung keluar, itu bisa aja. Tapi untuk metode-metode ini itu adalah penentuan harganya seperti itu. Oke, lanjut aja kita langsung ke soal. Nah, soalnya seperti ini. Berikut adalah transaksi jual beli barang dari PTA. Sebelumnya PTA mempunyai saldo inventory dari tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sebesar 10 juta dengan nilai satuan 50.000. Nah, kita jangan lupa langsung masukkan aja. 1 Januari, keterangannya adalah saldo awal. Nah, itu kita langsung tulis di sini saldonya. Kuantitas ini, totalnya harganya 10 juta. Ini jangan lupa kita kasih titiknya ya, biar nggak salah. Harganya 50.000. Nah, berarti kuantitasnya adalah total harga dibagi dengan harga satuan. Ternyata saldo awal ada 200 kuantitasnya. Oke, kita lanjut untuk transaksi tanggal 1 Januari. PTA menjual barang dagangannya sebesar 10 unit dengan harga 75.000. Dia penjualan, kita tulis di penjualan. Out, kita tulis di kolom out karena itu keluar sebesar 10 unit. Harganya, nah harga di sini ini adalah cara menghitung HPP. Kalian jangan terkecoh sama harga di sini. Maksud di sini adalah harga jualnya. Jadi harga di sini kita masukkan harga terakhir yang ada di sini, yang ada di saldo akhir. Jadi yang pertama kalian di saldo akhir kan cuma ini kan ya harganya. Itu di sini 50.000. Totalnya adalah kuantitas dikali dengan harga 500.000. Nah, sekarang kuantitasnya itu berkurang. Dari 200 dikurang 10 juta karena dijual. Harganya tidak ada perubahan, tetap 50.000. Dan totalnya adalah kuantitas dikali dengan harga 9.500.000. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. PTA membeli, sekarang dia membeli 50 unit dengan harga satuan 45.000. Ini adalah pembelian. Nah, kalau pembelian kita masukkan ke dalam kolom ini. Kuantitasnya 50 unit dengan harga satuan 45.000. Nah, kalau pembelian itu bisa langsung kita masukkan karena komponen HPP itu adalah harga beli. Jadi mengatakan kita kuantitas dikali dengan harga 2.250.000. Nah, ini cara menulis di saldo akhirnya itu adalah kita harus mencatat dulu saldo terakhir yang ada di atas ini. Terakhir terjadinya transaksi 190, 50.000, 9.500.000. Biar kalian gak bingung, saya warnain aja. Nah, ini di setiap transaksi saya beri warna yang berbeda. Nah,
Kemudian kita masukkan karena ada pembelian berarti saldo barangnya akan nambah dong. Kita masukkan di sini 50.000 dengan harga satuan 45.000. Jadi di sini ada harga yang berbeda, ada 50.000 ada 45.000 dengan total harga sekian. Oke, seperti ini cara menulisnya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3 Januari. PTA pembeli barang dagang, dia membeli lagi 100 unit. Pembelian 100 unit dengan harga satuan 43.000. Nah, kemudian kita langsung totalkan aja kuantitas dikali dengan harga 4.300.000. Sama nulisnya, ini kita copy. Kuantitasnya kita copy, saldo akhir, saldo harganya kita copy, ininya juga kita copy. Nah, ini bisa langsung kita tarik aja ke bawah karena dia akan sejajar. Nah, ini kan udah kita copy transaksi yang atasnya. Sekarang kita tambahin transaksi yang baru kita beli tadi, kan akan menambah saldo akhir pembelian 100, kemudian 43.000, di sini jadi 4.300.000 kayak gitu. Lanjut tanggal 4 Januari. 4 Januari dia menjual barang 25 unit. Nah, sekarang terjadi penjualan 25 unit. Oh, di out 25 unit. Nah, jangan terkecoh dengan harga di sini. Kita pakai harga yang pertama ini, pakai harga 50.000 karena yang pertama dimasuk adalah yang pertama keluar gitu. Ini 150.000. Totalnya adalah kuantitas dikali dengan harga. Kemudian berarti yang ini jadi berkurang dong yang atas ini. Berarti 190 dikurang sama 25 jadi 165 sekarang ini misalnya. Dan ini 165 dikali dengan 50. Nah, kemudian yang ini juga tinggal copy aja karena belum ada perubahan kan ya, belum ada yang beli atau jual barang ini. Nah, gimana kalau misalkan nanti dia misalkan dia jual 200 gitu, gimana cara? Kalau misalkan dia jual 200, ini kita tambahin aja soalnya kali ya. Coba kita ganti jadi dia itu menjual 200 unit misalkan. Nah, tanggal 4 ganti jadi 200 unit. Ini kita ganti 200. No, jangan 200 karena kan di sini kita lihat saldo yang barangnya paling pertama sisa 190. Maka di sini kita tulis 190, harga 50.000 sekian. Kemudian kita tulis sini 10 karena kan tadi 200 kurang 10 barang lagi. Nah, 10 ini kita pakai yang mana? Kita pakai harga yang lapis kedua yaitu 45.000. Jadi kita pakai harga lapis kedua. Ini totalnya adalah kuantitas dikali dengan harganya 150.000. Nah, berarti saldonya tuh gimana di sini? Nah, berarti kan ini udah kepake 190, udah habis dong. Nah, yang 50.000, yang 50 ini udah kepake 10, berarti tinggal berapa? Tinggal 10. Nah, tinggal 40 dengan harga 45.000. Berarti totalnya adalah oke, nah ini tinggal agak sama dengan yang atas. Iya, nah seperti ini ya. Oke, jadi saldo barang pada tanggal 4 Januari adalah segini. Oke, lanjut tanggal 5 Januari. Customer mengembalikan barang dagang yang dibelinya pada hari sebelumnya, jadi ada retur dari customer. Retur pembelian. Retur penjualan oleh customer kan, jadi penjualan. Nah, ini kita bisa langsung tulis di kolom out, tapi kita kurang 3, minus 3. Nah, kita lihat retur penjualan ini. Tanggal 5 itu yang dibeli pada hari sebelumnya. Yang ini. Nah, kita bisa pakai harga yang mana? Kita bisa pakai harga yang
yang 50.000 karena yang first year ada. Nah, lanjut kita bisa pakai harga 50.000 ini, kemudian kita totalkan, jadi berkurang 150.000. Nah, kalau misalkan ada retur penjualan itu kan berarti barangnya kembali ke kita ya. Nah, itu akan menambah saldo akhir kita. Sebenarnya ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Mungkin aja di perusahaan itu ada akun tersendiri terkait barang rusak. Jadi kalau misalkan ada retur seperti ini tidak perlu dimasukkan ke sini. Jadi dia akan membaca sebagai beban barang rusak kayak gitu. Jadi kan miscellaneous expense gitu kali ya. Jadi barang ini nggak perlu dimasukkan ke tabel ini untuk penghitungan HPP. Jadi nanti dia akan mengurang di beban gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kebijakan perusahaannya itu adalah memasukkan barang yang rusak ke dalam HPP. Jadi mungkin nanti bisa dibenarin atau seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja. Nah, ketika terjadi retur penjualan, customer mengembalikan barang ke kita. Berarti barang kita akan bertambah dong. Oke, berarti kita langsung aja tulis di sini. Ini kita tulis aja sama dengan ini. Nah, ini terakhir saldonya seperti ini. Seperti ini kan saldo terakhirnya. Tapi ada penambahan barang sebanyak 3 dengan harga 50.000. Dengan total 100 quantity dikali dengan harga 150.000. Nah, jadi saldo untuk tanggal 5 adalah seperti ini. Oke, sekarang ada tanggal 6 Januari. 6 Januari itu ada PTA mengembalikan barang. Jadi kita yang mengembalikan barang ke supplier. Tanggal 3 bulan 1 ke supplier sebesar 10 unit. Karena dirusak saat pengecekan. Kita berarti kalau ada kerusakan barang, retur pembelian itu mengurangi harga pokok penjualan. Makanya kalau retur pembelian itu wajib kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi langsung aja kita masukkan retur pembelian. Beda sama retur penjualan yang tadi ya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Dia mengembalikan barang sama kita minus 10. Nah, pada tanggal 3 yang dibeli pada tanggal 3. Nah, yang dibeli pada tanggal 3 adalah si 43.000 ini. Terus 43.000. Oke. Nah, untuk penulisan di sini gimana? Karena yang berkurang adalah barang yang dibeli pada tanggal sorry salah. Nah, jadi kita bisa pakai harga yang 45.000 ini gitu. Jadi kan tadi bukan masalah barangnya tapi adalah harganya. Jadi yang pertama masuk adalah yang pertama keluar harganya. Jadi untuk penentuan retur juga seperti itu. Jadi di sini ada 10 unit minus 10. Kemudian di sini ada 45.000 karena harga terakhir itu 45.000. Itu barang yang keluar senilai 450.000. Nah, untuk di sini sama tinggal kita kurangin aja berarti 40 dikurang kita tambah karena ini udah minus. Ada 10 jadi 30 dan ini menjadi 45. Kemudian ini kita kali. Oke, dan seterusnya. Ini kita copy aja. Nah, jadi kalau ditanya saldo akhir barangnya itu berapa? Saldo akhir barangnya itu sekian, segini. Ini adalah saldo akhir barangnya. Kalau misalkan ditanya, disuruh hitung gitu, gimana caranya, tinggal ini tambah aja, tinggal di sum. Untuk kuantitinya berapa, kemudian untuk total harganya itu berapa. Di sum. Ya, jadi seperti ini untuk metode FIFO. Oke, lanjut kita ke metode LIFO. Ini soal yang sama. Kalau metode LIFO itu seperti apa? Kalau metode LIFO itu kebalikannya dari metode FIFO. Jadi kalau metode FIFO tadi harga yang pertama
kali masuk adalah harga yang pertama kali keluar. Kalau LIFO adalah harga yang terakhir keluar adalah harga yang pertama kali masuk. Seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai. Kita masukkan sama seperti tadi, tanggal 1 bulan 1. Saldo kuantitas tadi 200, harga 50.000, totalnya 10 juta. Sorry, ini kita bikin. Nah, oke. Kemudian tanggal 1 lagi, pembelian sebanyak 10 unit. Sorry, tanggal 1 adalah penjualan dengan harga 10. Nah, harganya tetap tidak pakai ini ya, harga terakhir, bukan harga jual. Jadi kuantitas dikali dengan harga, berarti ini jadi berkurang, sama kayak tadi, harganya masih 50.000. Untuk saldo akhirnya kuantitas dikali dengan harga. Sekian. Lanjut ke tanggal 2. PTA membeli barang dagang 50 unit dengan harga 145.000. Berarti ada pembelian. Semua kita masukin sini ada 50 unit dengan harga satuan 45.000. Dengan total berarti kita kali kuantitas dan harga. Di sini kita bisa sama kayak tadi, sama persis kayak di Vivo. Tulis dulu yang sebelumnya, kemudian kita tambahkan yang di sini. Karena ini adalah pembelian. Kemudian tanggal 3 Januari itu ada pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 43.000. Totalnya jadi 4.300.000. Sama juga ini juga kita tulis seperti yang tadi. Nah, ini kita tulis lagi di sini biar nggak bingung. Saya beri warna. Oke. Nah, di tanggal 4 ini ada pembelian. Penjualan ya. Penjualan. Penjual barang sebanyak 25 unit. 25 unit. Nah, kita pakai harga yang mana? Kita pakai harga yang terakhir karena last in first out. Jadi harga yang terakhir adalah harga yang pertama keluar. Kita pakai 43.000. Jadi harga yang terakhir nih, yang baru aja kemarin kita beli, kayak gitu. Ini kita kali ini. Nah, berarti ini tulisnya sama nih. Jadi yang paling atas tuh yang awet gitu, seperti bawah. Nah jadi yang bawah itu ini kan 100 kurang 25 berarti masih ada sisa ya 75. Jadi kita kurang, harganya masih 43.000 dan totalnya kita kalikan kuantitas dan harganya. Nah, ini seperti ini untuk penjualannya. Untuk retur, untuk kedua retur ini itu sama aja. Mungkin saya nggak jelasin lagi, jadi nanti mungkin misalkan retur yang ini, retur penjualan. Kalau retur penjualan itu biasanya dia pakai HPP waktu dia jual kayak gitu. Jadi kita lihat dia jual tanggal berapa, terus kita pakai HPP-nya kalau retur penjualan. Nah, kalau retur pembelian itu kita bisa pakai harga terakhir. Tadi kan kalau yang ini 45.000 kita pakai harga yang pertama di sini. Kalau Vivo nanti kita bisa pakai harga terakhir atau bisa kita pakai 50.000 di sini kayak gitu. Oke, mungkin gak saya lanjutin karena sama aja tinggal dibalik. Oke, lanjut yang terakhir adalah average. Nah, average ini seperti apa? Average ini hampir sama, tapi harganya itu dirata-ratakan. Ini saldonya itu dirata-ratakan. Oke, lanjut aja. Tanggal 1
Kita masukkan saldonya. Kuantitasnya 200, harganya 50. Oke, lanjut harga 50.000, totalnya adalah 10 juta. Oke, sekarang tanggal sudah transaksi tanggal 1. Dia menjual barang dagangan. Berarti kita tulis di sini penjualan. Kemudian di sini outnya 10. Harganya kita masih pakai harga terakhir yang di sini ya 50.000 karena belum ada perubahan harga. Oke, sorry. Dikali harga. Nah, kuantitasnya berarti adalah yang sebelumnya dikurang dengan kuantitas penjualan dengan harga yang masih sama. Jadi kalau di average ini itu harga itu akan berubah ketika ada pembelian. Nah, ini langsung aja tanggal 2. Terdapat pembelian barang dagang 50 unit. Pembelian 50 unit dengan harga satuan 45.000. Nah, harganya jadi berapa? Totalnya adalah jadi 2.250.000. Nah, untuk cara menghitung saldo akhirnya ini, itu kuantitasnya kita tambahkan. Jadi, kuantitas sebelumnya 190 ditambahkan dengan kuantitas pembeliannya 240. Totalnya gimana? Totalnya juga sama. Totalnya ditambahkan yang sebelumnya ditambahkan dengan total pembelian. Nah, cara menghitung harganya gimana? Cara menghitung harganya berarti sama dengan total dibagi dengan kuantitas. Jadi 11.750 dibagi dengan 240. Nah, jadi harga baru yang terbentuk untuk barang ini adalah sebesar 48.958 yang sebelumnya 50.000. Kayak gitu. Jadi dia bakal berubah kalau ada pembelian. Oke, lanjut tanggal 3. Bulan 1, membeli barang dagangan 100 unit. Pembelian lagi. Pembelian 100 unit dengan harga 43.000. Kita total jadi 4.300.000. Sama kayak tadi, kuantitas terakhir ditambah dengan kuantitas kuantitas in, kemudian totalnya itu yang sebelumnya ditambah dengan total in. Dan dia akan membentuk harga baru lagi biasanya kalau ada perubahan harga di sini. Nanti jadi turun lagi harganya 47.206 karena ada pembelian yang baru kayak gitu. Kemudian tanggal 4 bulan 1 dia penjualan lagi. Nah, kalau penjualan berarti kita penjualan sebanyak 25 unit. Nah, ini kita pakai harga mana? Langsung aja kita pakai harga yang di sini. Harga yang di atas ini sebesar 47.206. Nah, untuk harga tinggal kita kali aja sekian. Ingat, harga itu bakal berubah kalau ada pembelian. Jadi kalau ada penjualan kita nggak perlu hitung harga lagi. Jadi harganya pasti bakal sama dengan yang atasnya. Perlu kita lakukan adalah menghitung totalnya karena ada perubahan kuantitas. Nah, jadi 14 juta. Oke, tanggal 5 penjualan. Berarti dia itu ada barang masuk tapi kita catat di barang keluar sebesar 3 unit. Nah, barang masuk ini dibeli pada tanggal hari sebelumnya. Kita pakai harga ini 47.206. Jadi kita totalkan jadi 141. Nah, jadi barangnya akan bertambah kan. Berarti 315 ditambah jadi dia menambah karena ada retur dari customer kan berarti barang kita bertambah. Oke, kita kurang ini jadi 318 ya. Kemudian totalnya jadi bertambah juga. Nah, harganya apakah akan membentuk harga baru? Dibagi. Tidak membentuk harga baru. Jadi dia itu biasanya berubah kalau ada retur pembelian ya. Ini ada retur pembelian dia kita mengembalikan barang 10 unit. Nah, itu kita pakai harga yang mana? Kita bisa langsung pakai harga ini. Oke, langsung aja kita kali. Nah, jadi saldo akhirnya itu
adalah, nah ini jangan lupa di minus ya, ini ditambah. Oke, jadi saldo akhirnya harganya masih sama. Oke, jadi saldo akhir untuk metode ini adalah 14, 5, 3, 9, 4, 1, 2. Oke, mungkin segitu aja untuk video tentang FIFO, LIFO, dan average pada hari ini. Buat kalian yang penasaran tentang video-video akuntansi, jago accounting, video-video lainnya itu kalian bisa dicek di YouTube-nya Jago Accounting. Untuk kalian juga yang mau latihan, file ini udah saya taruh di kolom description box. Oke, see you.